Halo, sahabat Bunda. Apa kabar hari ini? Sebelum mulai ceritanya, tulis di kolom komentar. Bunda nonton dari kota mana sih? Karena bisa jadi kisah yang akan Bunda dengar ini mirip seperti yang pernah Bunda alami. Kita semua pernah merasa lelah menunggu perhatian, lelah memaklumi sikap pasangan, dan lelah berpura-pura bahagia, padahal hati menangis diam-diam. Tapi hari ini, aku akan ceritakan kisah nyata tentang seorang perempuan yang terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Dengarkan kisah ini sampai habis, karena mungkin Bunda akan menemukan sedikit dari diri Bunda di dalam cerita ini. Raras duduk di teras rumahnya yang mungil, memandangi jemuran yang bergoyang malas diterpa angin sore. Di kampung kecil pinggiran Yogyakarta itu, hidupnya tampak seperti lukisan yang tenang, rumah bersih, senyum ramah, dan suami yang pulang membawa cerita dari kantor. Arfan, lelaki yang katanya rajin bekerja. Wajahnya selalu rapi, tutur katanya sopan. Di mata tetangga, ia suami idaman. Tapi di mata Raras, Arfan adalah teka-teki yang tak pernah selesai ia pecahkan. Ada malam-malam ketika Raras bangun lebih dulu, sekadar ingin menyentuh lengan suaminya yang dingin. Tapi yang ia temukan hanyalah punggung yang menjauh, napas berat yang terasa asing. Pagi hari mereka sarapan dalam sunyi. Sendok bertemu piring, tapi mata tak pernah bertemu mata. Raras pernah mencoba bertanya, "Kamu kenapa, Van?" Tapi yang ia dapat hanyalah senyuman tipis. Senyuman yang terasa seperti tirai menutup rapat dunia di baliknya. Tetangga memuji keharmonisan mereka. Raras beruntung, kata mereka. Tapi keberuntungan tak selalu bersuara. Kadang ia hanya diam di sudut kamar, meringkuk bersama rasa curiga yang tak berani diberi nama. Dan di malam paling sunyi, ketika lampu sudah mati dan kota tertidur, Raras berbicara sendiri kepada dinding, kepada bayang-bayang, kepada dirinya yang mulai merasa asing di rumah sendiri. Ia belum tahu, tapi hatinya mulai menoleh ke arah yang selama ini ia abaikan. Lubang kecil di hatinya yang perlahan melebar. Dan dari lubang itu, sesuatu mulai merayap masuk. Waktu tak lagi lembut. Ia mulai menyelipkan serpihan-serpihan kecil ke dalam hari-hari Raras. Potongan keganjilan yang nyaris tak terdengar, tapi tetap menggigit seperti bisikan dingin di tengkuk. Arfan pulang semakin larut. Kadang lewat tengah malam dengan alasan rapat, lembur, proyek dadakan. Kemejanya masih wangi, tapi bukan wangi rumah. Dan Raras yang dulu selalu menunggu dengan kopi hangat, kini duduk memeluk lutut di atas kasur yang mulai dingin sebelah. Ponsel Arfan kini punya sandi. Dulu tak pernah. Ia tertawa gugup ketika ditanya, biar enggak diotak-atik anak kantor. Tapi Raras tahu lelaki yang jujur tak pernah takut dibuka. Di meja makan, percakapan menjadi sisa-sisa. Tatapan Arfan melayang entah kemana, seringkali melewati wajah Raras tanpa benar-benar singgah. Ia hadir secara fisik, tapi batinnya seperti sudah pergi, meninggalkan ruang kosong yang tak bisa Raras isi. Namun, cinta yang sudah terlalu lama tumbuh, kadang berubah menjadi penyangkalan. Raras masih mencoba berpikir positif. Mungkin Arfan sedang tertekan, mungkin dunia kantornya sedang runtuh, mungkin ia hanya butuh waktu. Tapi pelukannya tak lagi hangat. Tak ada genggaman tangan saat tidur. Tak ada kecupan sebelum berangkat. Hanya rutinitas yang membungkus kehampaan, seperti kulit yang menutupi luka dalam. Dan Raras mulai menyadari, rumah bisa tetap berdiri, bahkan saat cinta di dalamnya sudah ambruk. Dan ketika hati mulai berbisik, hanya perempuan yang benar-benar sepi yang bisa mendengarnya. Hari itu, angin masuk dari jendela kamar, membawa aroma tanah basah. Raras sedang merapikan laci, mencari buku rekening, saat jemarinya bersentuhan dengan sesuatu yang asing, selembar kertas yang terlipat rapi, terlalu rapi.
Ia membukanya pelan, seperti membuka luka lama yang ia kira telah sembuh. Di sana tertulis, tiket pesawat menuju Dubai, nama Arfan, tanggal keberangkatan, 2 hari lebih cepat dari yang ia bilang. Jantung Raras berdetak pelan, lalu kencang, lalu pelan lagi, seperti tubuh yang menolak percaya tapi tak bisa lagi menipu diri. Matanya berlama-lama di angka tanggal itu, seolah berharap akan berubah jika ditatap cukup lama. Ia duduk, tiket itu di pangkuannya, seperti bom yang belum meledak. Lalu ia ambil ponsel Arfan yang tergeletak tanpa suara. Hanya ingin memastikan, hanya ingin menenangkan hatinya sendiri. Layar menyala, notifikasi muncul. Pesan singkat dari nomor tak dikenal. Jangan lupa bawa paspor kita ya sayang, aku udah gak sabar. Satu pesan, pikir Raras, bisa saja salah kirim. Tapi hati manusia bukan dinding batu. Sekali retak, semua gema masuk. Namun malam itu, saat Arfan pulang dan mencium pipinya sekilas, Raras hanya tersenyum. Tak ada pertanyaan, tak ada konfrontasi. Ia memilih diam. Bukan karena tak peduli, tapi karena ada bagian dari dirinya yang masih ingin percaya bahwa ini semua hanya kesalahan kecil, bahwa kebohongan tak benar-benar sedang tumbuh. Tapi dalam diam itu, kepercayaan mulai kehilangan akar. Dan perempuan yang tak bicara bukan berarti tak tahu. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas genting. Hujan belum turun, tapi udara sudah basah oleh firasat. Raras tengah menjemur handuk ketika ponsel Arfan berbunyi pelan di meja ruang tamu. Sebuah getaran pendek lalu hening. Ia hanya ingin melihat jam, hanya ingin mematikan layar. Tapi jari yang tak sengaja menyentuh membuka aplikasi galeri. Dan seperti takdir yang menolak ditunda, foto itu langsung menyambutnya. Arfan tersenyum. Bersama seorang perempuan muda. Rambut panjang, lipstik merah, bahu bersandar mesra. Latarnya bandara. Di belakang mereka, papan bertuliskan Departure Dubai. Waktu seperti berhenti. Tapi dada Raras berdetak seperti jenderang perang yang ditabuh dari dalam. Ia tak teriak, tak menjatuhkan ponsel, tak memecahkan vas bunga di sampingnya. Ia hanya menatap, lama, seolah ingin mencari alasan atau setidaknya penyangkalan. Tapi wajah itu, wajah perempuan bernama Nia, yang kini menempati ruang yang seharusnya miliknya, menghapus semua kemungkinan. Dalam sekejap, semua cerita masa lalu terasa seperti sandiwara panjang yang ditulis tanpa hati. Tatapan Arfan di foto itu bukan tatapan suami yang pergi untuk kerja. Itu tatapan lelaki yang pergi karena sudah punya rumah lain di dalam dada orang lain. Dan Raras yang tak pernah pandai berakting hanya duduk diam. Di matanya bukan air mata yang jatuh, tapi keyakinan yang remuk perlahan. Ia tak bertanya siapa perempuan itu, karena yang paling menyakitkan bukan siapa dia, tapi siapa yang membuatnya merasa berhak mendampingi Arfan di saat Raras masih berdiri di sini, menggenggam setia. Raras masih memasak pagi itu, telur dadar dan sambal tomat seperti biasa. Ia menyeduh kopi Arfan dengan takaran yang hafal di luar kepala, menaruhnya di meja tanpa bicara, seperti istri baik pada umumnya, seperti tak ada apa-apa yang berubah. Padahal di dalam dirinya, sesuatu telah patah dan tak bisa diperbaiki. Ia mencuci baju seperti biasa, menyapu lantai seperti biasa, menyapa tetangga dengan senyum yang tak menyentuh mata. Tapi dalam dadanya, badai sudah sejak semalam mengamuk tanpa henti. Tak ada ledakan suara, tak ada piring pecah, tak ada air mata di pipi. Tapi luka yang benar-benar dalam justru tak terlihat. Ia bersembunyi, hidup dalam diam, bernapas melalui getar paling sunyi. Malam datang seperti tirai. Raras menunggu Arfan di ruang tamu, duduk seperti patung, mendengarkan detak jam yang terlalu keras di telinga.
Ketika suaminya pulang dan berkata lelah, ia hanya mengangguk, tak bertanya dari mana, tak minta peluk, tak memeluk. Karena perempuan yang sudah disakiti bukan kehilangan cinta, tapi kehilangan tempat untuk menaruhnya. Raras menangis, tapi bukan di kamar, bukan di bantal. Ia menangis di dalam dirinya sendiri, di ruang-ruang paling sempit dalam hati yang tak bisa disentuh siapapun. Dan di sanalah ia mulai tenggelam. Bukan karena tak bisa berenang, tapi karena tak ada yang sadar bahwa ia sedang karam. Diamnya bukan bentuk kekuatan, tapi perlawanan sunyi pada dunia yang tak memberinya tempat untuk marah. Raras tak lagi menunggu keajaiban. Ia tahu cinta yang utuh tak bisa dipaksa tumbuh di tanah yang sudah dilubangi kebohongan. Maka ia berhenti berharap, tapi tak serta-merta pergi. Ia mulai mencatat, diam-diam, teliti, tanpa gemetar. Pesan-pesan yang tak sengaja muncul, ia tangkap seperti daun gugur yang jatuh tepat di tangan. Bukti transfer uang dengan nominal ganjil dikirim ke nama asing yang sama berulang kali. Tiket-tiket pesawat, notifikasi hotel, ia hafalkan, tanggal, waktu. Bahkan baju apa yang Arfan kenakan saat berbohong dengan tenang. Bukan untuk menyakiti, bukan untuk membalas, tapi karena ada luka yang hanya bisa sembuh jika kebenaran ditarik keluar dari bayang-bayang. Setiap malam, saat Arfan tertidur lelap di ranjang yang ia kotori dengan rahasia, Raras membuka laptop kecilnya, membuat folder, memberi nama Saksi Sunyi. Ia tidak menangis, tidak lagi, karena air mata sudah habis, yang tersisa hanya ketenangan yang menakutkan, seperti danau yang tampak tenang di permukaan, tapi menyembunyikan pusaran di bawahnya. Ia tak ingin menjatuhkan Arfan dengan suara. Ia ingin lelaki itu tenggelam dalam gema kesalahannya sendiri. Akan datang waktunya, saat Sunyi berbicara lebih lantang dari teriakan. Dan saat itu tiba, Raras tidak akan lari. Ia akan berdiri di sana, memandang lurus tanpa perlu satu kata pun. Pagi datang dengan pelan, seperti langkah seseorang yang tak ingin membangunkan kenangan. Raras duduk di teras, sendirian, dengan satu tangan memegang cangkir teh, tangan lain memencet layar ponsel. Satu persatu, transfer otomatis dihentikan. Kartu debit dibekukan, akses mobile banking diputus, tak ada amarah di wajahnya, tak ada dendam yang menari di ujung matanya, hanya keheningan yang mantap dan keteguhan yang dingin. Karena hari ini bukan tentang membalas, hari ini tentang memberi pelajaran pada kebohongan, bahwa ia tak lagi bisa bersembunyi di balik cinta. Sementara itu, ribuan kilometer dari sana, di lorong hotel yang mewah dan sunyi, Arfan berdiri terpaku di depan mesin ATM. Gagal, gagal, gagal. Ia mencoba kembali. Kode yang sama, layar yang sama, hasil yang sama. Di belakangnya, Nia menunggu dengan mata tajam dan nada tinggi. Kamu bilang semua sudah siap. Mana uangnya? Arfan gagap, berkeringat. Ada gangguan sistem, katanya. Nia tertawa kecil, getir. Atau kamu memang miskin dari awal? Dan dalam hitungan menit, perempuan yang dulu memanggilnya sayang, kini pergi tanpa menoleh. Arfan duduk di tepi ranjang hotel, menatap dinding kosong. Tak ada yang bisa ia hubungi. Raras tak menjawab. Dunia di sekitarnya sunyi, seperti hatinya sendiri yang kini kehabisan alasan. Sementara itu, di kampung kecil yang sederhana, Raras menyiram bunga. Setiap tetes air seolah mencuci luka di dadanya. Tak ada tangis, tak ada senyum. Hanya kedamaian yang tumbuh seperti rumput, tak mencolok, tapi kuat. Ia tak menampar, tak berteriak, tapi dalam diamnya, Arfan runtuh. Karena kebenaran yang disampaikan dengan tenang bisa lebih mematikan dari kemarahan. Ponsel Raras bergetar tanpa henti. Puluhan panggilan masuk. Arfan, lagi dan lagi. Layar menyala, lalu mati.
menyala lagi, seperti detak jantung yang ketakutan. Pesan-pesan bermunculan, panjang dan panik. Raras, tolong angkat. Ini darurat. Aku nggak punya uang. Kenapa semua diblokir? Kita bisa bicara baik-baik kan? Tapi Raras tetap duduk di kursi kayu tua, di bawah pohon jambu yang tengah gugur daunnya. Di tangannya, buku catatan kecil terbuka, tempat ia menuliskan semua pengkhianatan yang pernah ia telan dalam diam. Ia membaca setiap pesan dengan mata yang tak lagi pedih, tak ada amarah, tak ada gejolak, hanya kelegaan, seperti napas terakhir setelah berenang terlalu lama di dasar luka. Lalu perlahan ia mengetik balasan, hanya satu kalimat. Tak panjang, tak kasar, tapi cukup tajam untuk membuat dunia Arfan runtuh. Kau memilih pergi, jadi selesaikan sendiri. Ia menekan kirim, lalu mematikan ponsel. Untuk pertama kalinya, sejak semua dimulai, dunia kembali senyap. Tapi bukan senyap yang menyakitkan, ini adalah senyap yang membebaskan. Di seberang lautan, Arfan menatap layar ponselnya yang kini gelap. Ia tahu ini bukan sekadar penolakan. Ini adalah pintu yang ditutup pelan, tanpa suara, tapi tak akan terbuka lagi. Kadang, kehancuran datang bukan lewat teriakan, tapi lewat satu kalimat dari hati yang tak lagi mau dihancurkan. Telepon berdering di sore yang basah. Raras tak mengangkatnya segera. Ia tahu siapa di ujung sana dan tahu juga nada suara yang akan datang, tajam, menyalahkan, menuntut. Akhirnya, ia tekan tombol hijau. Suara ibu mertua langsung menyambar, panas seperti wajan yang baru diangkat dari api. Kenapa kamu begitu kejam? Anak saya jauh di negeri orang, kamu malah putuskan segalanya. Kamu istri macam apa? Kenapa kamu tegah? Raras mendengarkan, tak memotong, tak membela diri. Karena ia tahu, penjelasan tak berguna untuk telinga yang sudah lebih dulu memilih siapa yang ingin dipercaya. Tapi di luar sana, dunia tak bisa lagi ditutup kain putih. Di warung, di pos ronda, di WhatsApp grup RT, nama Nia mulai dibicarakan. Perempuan Dubai, begitu julukannya. Ada yang pernah melihat foto-fotonya bersama Arfan. Ada yang mendengar langsung dari sepupu yang kebetulan bekerja di travel agent. Kampung mulai bergemuruh, seperti air mendidih yang tak bisa lagi dibendung. Kebenaran memang tak pernah butuh pengeras suara, ia hanya butuh waktu. Dan Raras, ia tetap diam, tidak menuding, tidak menyebar cerita. Ia tahu, luka yang tulus tak perlu pembelaan. Ia akan menunjukkan bentuknya sendiri pada siapapun yang mau melihat. Karena kadang, keheningan seorang perempuan bukan tanda kalah, tapi tanda bahwa ia sudah selesai bicara. Dan dunia akhirnya belajar, tidak semua istri akan diam saat dikhianati. Tapi yang memilih diam seringkali adalah yang paling mematikan. Hujan turun di pagi yang sunyi, seperti langit ikut mengantar sesuatu yang tak akan kembali. Di atas meja kayu, berkas-berkas gugatan cerai sudah ditandatangani, tertata rapi tanpa noda air mata. Raras duduk di sana, mengenakan kebaya sederhana. Wajahnya datar, bukan karena tak ada rasa, tapi karena semua rasa telah ia peras habis di malam-malam sebelumnya. Hari itu, ia melangkah ke pengadilan seorang diri. Tak ditemani, tak diantar. Tapi ia tak tampak sendiri. Karena di balik langkahnya ada luka yang kini berubah menjadi keberanian. Sementara itu, Arfan pulang dari Dubai dengan wajah yang tak lagi percaya diri. Bajunya kusut, rambut tak rapi, dompet nyaris kosong. Ia datang mengetuk pintu, berharap ada sisa pengampunan di balik daun jendela. Raras membukakan pintu, tak berkata apa-apa, hanya menatapnya, seperti menatap bayangan di dinding yang tak lagi berharga. Raras, maaf, aku khilaf. Suara Arfan serak, nyaris patah. Aku butuh kamu.
Tapi Raras tak menjawab, tak marah, tak mencaci. Karena bagi perempuan yang telah melewati badai, melihat sisa-sisa kehancuran bukan lagi hal yang mengejutkan. Ia hanya berkata pelan, seperti angin yang nyaris tak terdengar, "Suratnya sudah diajukan, tanda tanganmu sudah cukup." Arfan terduduk di tangga, seperti daun yang kehilangan batang, tapi Raras sudah tak peduli. Ia tak butuh teriakan, tak butuh penyesalan. Ia hanya butuh satu hal, kebebasan dari cinta yang telah membusuk. Dan pada akhirnya, kekuatan terbesar seorang perempuan bukan saat ia bertahan, tapi saat ia memilih pergi dan tak menoleh lagi. Pagi kini datang lebih hangat di halaman rumah kecil itu. Raras bangun sebelum matahari, menyapu halaman, menyeduh teh, lalu membuka warung mungil yang ia bangun dari sisa tabungan yang dulu nyaris terkubur bersama air mata. Warung itu tak besar, hanya etalase kecil dengan roti, kopi sachet, dan mie instan. Tapi di balik setiap raknya ada bekas luka yang kini berubah bentuk, menjadi tekad, menjadi arah baru. Wajah Raras tak secerah dulu, tapi kini ia tersenyum lebih sering. Meski masih ada sembab di bawah matanya, ia tak lagi menyembunyikannya. Karena luka itu bukan lagi aib, itu bukti bahwa ia pernah hancur dan memilih untuk bangun sendiri. Anak-anak kecil memanggilnya Bu Raras saat membeli permen. Tetangga mampir untuk sekadar ngopi dan cerita. Ia tak lagi duduk menunggu seseorang yang tak pulang. Ia sibuk, ia hidup. Dan tiap kali ia membuka laci tempat, ia menyimpan catatan-catatan lama, pesan-pesan Arfan, foto-foto luka. Ia hanya mengangguk kecil, bukan untuk mengenang, tapi untuk mengingat bahwa dari reruntuhan, itulah ia membangun dirinya kembali. Ia bukan lagi istri dari siapapun, ia adalah rumah bagi dirinya sendiri. Malam turun perlahan, menyentuh daun-daun dengan kelembutan yang tak tergesa. Di beranda yang menghadap halaman kecil, Raras duduk sendirian, tapi tak merasa sepi. Ia menyeruput teh hangat yang tak terlalu manis, seperti hidup yang akhirnya ia terima, apa adanya. Tak ada suara telepon, tak ada tanya, "Kapan pulang?" Tak ada cinta baru yang mengetuk pintu. Tak ada pelukan atau janji-janji untuk selamanya. Tapi ada damai. Damai yang tak pernah ia temukan di pelukan Arfan. Damai yang tak datang dari kartu ATM atau liburan ke luar negeri. Damai yang lahir dari keputusan untuk memilih dirinya sendiri. Setelah terlalu lama menjadi milik orang lain. Langit senja mengguratkan cahaya keemasan di sela genting rumah, seperti restu dari langit yang diam-diam ikut memperhatikan seluruh kisah ini sejak awal. Dan di titik itu, Raras tahu, kebahagiaan tak harus berupa cinta yang baru, tak harus berbentuk ganti rugi. Kadang cukup berupa napas yang tidak lagi berat, langkah yang tidak lagi diganduli sesal. Cahaya itu bukan datang dari luar. Bukan dari Arfan, bukan dari Dubai. Cahaya itu datang dari jiwanya sendiri, yang akhirnya pulang ke tubuhnya setelah sekian lama tersesat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raras menutup mata bukan karena lelah, tapi karena cukup, tamat,